Kesehariannya syuting sana sini. Sampai sekarang masih sibuk untuk jadi host untuk beberapa program di TV swasta. Sekarang aku lagi ngejalanin 2 program reguler, satu lagi ada juga program-program lainnya gitu. Terus YouTube channel masih, ngajar masih, kadang-kadang masih public speaking gitulah, kecil-kecilan. Awalnya adalah aku sakit. Jadi dari kecil itu aku hidup dengan postur badan yang besar, gemuk, hobi banget makan. Sehari aku bisa makan ayam 1 kilo. Ya, beneran. Terus aku makan mie instan 2, pakai telur, pakai nasi. Aku minum susu sehari bisa 6 sampai 7 gelas. Bayangin itu. Aku gemuk banget sampai aku pertama kali kurus tahun 2003. Aku turun sekitar 15 sampai 20 kilo lah. Nah, tapi justru saat aku kurus, aku bukan sehat. Justru aku sakit, bolak-balik rumah sakit, dan akhirnya ketahuan aku punya penyakit namanya familial hypercholesterolemia. Tuh, itu sakit semacam hyperkolesterol dalam darah, tapi genetik, tapi juga ya karena efek dari mungkin pola hidup. Jadi genetiknya udah ada, tapi triggernya dari pola hidup juga gitu. Akhirnya udah aku sakit, dan ternyata pantangannya itu luar biasa banyak. Intinya kalau mau survive, kalau mau sehat ya aku harus ngikutin pola makan yang sehat itu. Nah, awalnya sih masih bandel, sampai tiap aku bandel, aku drop kalau aku nggak ngikutin pola hidup yang bener gitu. Sampai akhirnya mau sampai kapan gue kayak gini ya gitu, capek banget ya keluar masuk rumah sakit gitu. Terus akhirnya ya udah memutuskan untuk mencoba belajar untuk hidup sehat tuh kayak gimana sih gitu, walaupun susah banget gitu. Tapi dengan apa yang udah kita dapetin dengan kita ngajarin pola hidup sehat, itu worth it banget ternyata gitu. Dan akhirnya sampai sekarang masih menjalani hidup sehat, tapi juga ya santai aja, versi santainya gitu. Healthier version gitu ya. Ya. Arti hidup sehat, investasi. Itu investasi. Karena sering banget kan orang pada bilang sehat itu mahal banget. Karena sehat itu luar biasa deh. Karena gini deh, kebayang nggak kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa main, kita nggak bisa liburan. Apalagi untuk kita udah berkeluarga, kalau kita nggak sehat, kesian kan keluarga kita gitu. Jadi kalau kita sehat, kita bisa hidup lebih happy, bisa cari rezeki, bisa terus berbagi kebaikan sama orang. Ya pokoknya sehat itu luar biasa. Everything. Nah, ini agak PR buat aku, karena kan gini, aku tuh syutingnya stripping, terus keliling Indonesia. Jadi aku menghabiskan waktu dalam sebulan itu 80% nggak di rumah, di luar kota. Bayangkan tantangannya tuh luar biasa gitu. Apalagi aku bawain program yang memang kadang-kadang mengharuskan aku harus makan. Kadang-kadang makanan yang nggak bisa aku makan sebenarnya gitu. Tantangannya banyak. Intinya aku ada 3 hal yang harus aku jalanin tiap hari, nggak boleh kelewat. Air putih, buah, sayur. Itu 3 komponen yang paling dasar, yang simple, yang at least gini, harus masuk ke tubuh aku dalam 1 hari itu gitu. Walaupun sedikit tapi harus ada. Air putih, sayur, dan juga buah. Sama olahraga gitu. Nah, olahraga juga sebenarnya kan simple ya. Sekarang udah gampang deh gitu. Dan mungkin aku kan pergi keliling kotanya juga, alhamdulillah stay-nya di hotel. Kan pasti kan ada kolam renang. Kadang-kadang pagi aku berenang dulu, atau kadang kalau nggak sempet, syutingnya udah harus mulai dari pagi banget. Setelah beres syuting, aku tuh kadang-kadang kalau udah capek, kan enaknya tidur, tapi aku pilih kadang untuk berenang. Itu lebih enak lagi tidurnya gitu, atau paling kardio. Itu doang sih.
paling penting itu 3, sama olahraga minimal banget seminggu terus 3 kali deh. 3 kali atau ya kalau pepet ya weekend doang deh gitu. At least harus ada lah dalam seminggu untuk olahraga. Banget sih, karena gini, sebenarnya kalau kita hidup sehat itu bonusnya banyak. Satu, percaya apa enggak, kita jadi lebih fit, jadi nggak cepet capek. Terus kemudian kalau kita kerja di dunia entertainment, bonusnya adalah langsing. Langsing atau turut berat badan itu is a bonus, ya kan? Jadi itu salah satu bonus untuk kalau kita jalan hidup sehat. Yang paling penting adalah kita fresh, terus juga positive thinking, itu bener banget nih. Jadi kita dari happy, positive thinking, kemudian juga badan jadi lebih kuat, ya kan? Jadi aktivitas juga lebih kalau lagi padat banget lebih survive lah gitu. Jadi kan mau nggak mau kita kerja lebih efektif. Satu, kita berhubungan sama orang lain kan, kita bisa menyenangkan klien, audiens gitu. Walaupun gue ditarikan dengan wajah yang gak ganteng-ganteng amat gitu kan ya. Tapi at least kalau gue bisa kelihatan fresh, terus juga happy terus, orang-orang juga bakal happy lah gitu. Jadi itu ngaruh banget untuk kekerjaannya gitu. Saya itu punya moto, bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini. Get change for tomorrow but still remind the past. Tapi kan maksudnya jadi aku tuh selalu berpikir gini, hidup itu nggak mungkin kalau kita nggak ngalamin kegagalan, bener nggak sih? Gagal itu pasti, jatuh itu pasti gitu. Karena kalau kita lihat orang-orang yang sukses sekarang, nggak mungkin kalau mereka nggak ngalamin kegagalan dulu. Nah, jadi aku selalu memegang bahwa kalau kita gagal, itu tuh dijadiin benar-benar pelajaran yang luar biasa. Gimana caranya? Maka aku bilang, but still remind the past. Kalau kita tahu kita pernah gagal di belakang, ingat itu terus. Buktinya untuk sekarang kita bisa nginget itu berarti kita udah lumayan move on kan, itu udah bangkit. Jadi dengan kita pernah gagal, jadi kita tahu, oke, jangan sampai kita gagal lagi gitu. Jangan sampai kita gagal lagi. Gimana caranya? Ya terus berusaha, pantang menyerah gitu. Jadi kegagalan itu bukan suatu ujung. Jadi kayak udah deh beres semuanya, kalau kita gagal udah beres. No, perjuangan belum berakhir teman-teman. Justru kita dari gagal itu kita bisa jadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Sama kehidupan sehat. Kalau kehidupan sehat aku aplikasinya gini. Aku nih dulu gemuk, hitam, jelek, hidup lagi. Nggak, maksudnya gini, kalau yang namanya manusia ya, aku kan belum 100% banget yang hidup sehat yang gimana banget, tapi aku berusaha untuk tetap sehat aja lah gitu. Kalau aku flashback, remind the past, lihat foto-foto dulu, gila aku jelek banget gitu, gila aku jelek banget. Nih, kalau gue nggak kontrol makanan, kalau gue malas olahraga, gue akan begini lagi. Baju gue nggak muat, nanti gue nggak dipakai kerjaan, gue nggak diajak syuting lagi, gue nggak bisa cari duit gitu kan, repot gitu. Jadi diinget terus deh gitu. Bukan kayak masalah cinta ya, nggak mau move on jadi inget mantan mulu, jangan. Kalau itu nggak usah diinget. Kalau mantan nggak usah diinget, please saudara-saudara. Kalau mantan nggak usah diinget, karena buanglah mantan pada tempatnya. Kalau ini kita lebih ke lihat yang kalau kita pernah gagal, termasuk ya gue bilang kan, kalau lihat foto-foto apalagi zaman-zaman sekolah gitu ya, oh lu gue jelek banget gitu. Dan itu kan gue udah gak nyaman kan, pakai baju gak nyaman, geraknya cepet capek, pemalas. Jadi ya itu deh. Jadi ingat terus, oke, jangan sampai kayak gitu, jadi harus lebih baik gitu. Walaupun aku belum six pack sih. Oke, ini rutin setiap bangun tidur pagi. Aku selalu kumur-kumur pakai air hangat. Kenapa? Selama kita tidur kan air liur, bakteri di mulut ini banyak ya. Jadi aku membiasakan diri kalau bangun tidur itu aku selalu kumur-kumur dulu, biar buang dulu itu bakteri, baru aku minum 1 gelas air hangat. Kalau bisa sih infused water ya, itu tiap pagi minum 11 sampai 2 gelas air hangat, itu pasti. Habis gitu baru
sikat gigi. Baru sarapan itu harus. Aku tuh orang yang menganut sarapan itu harus penting karena kita kan mau aktivitas. Jadi sarapan itu buat kita lebih konsentrasi, terus juga buat kita lebih fit. Sama kan kebayang kita tidur udah berapa jam, terus kita kosong, apalagi untuk yang punya penyakit mah. Tapi ingat sarapan juga jangan berat-berat gitu. At least kita masuk ada asupan makanan, nah itu buah, roti gandum, atau kadang ada beberapa orang yang nggak bisa lepas dari makanan berat, boleh kok, tapi ditakar aja gitu. Jadi intinya kalau aku bangun pagi, kumur-kumur, minum segelas air putih hangat, itu pasti. Aha. Semoga bermanfaat ya. Produk favorit aku di Lemon Milo adalah yang pertama, jeng ini dia. Wah, aku suka banget sama ini, Lemon Milo mie instan alami. Ini gue banget. Ini favorit aku nih. Satu. Yang kedua adalah ini dia. Biar kayak vlogger gitu, ini dia nih, ya kan? Ini lemon Milo kaldu pelezat alami jamur. Kita nggak usah bohong deh, orang Indonesia itu nggak bisa kalau makanan itu flat aja, pasti pengen ada rasanya. Nggak mungkin kita pakai MSG ya kan, atau pakai ya bumbu penyebab yang kurang sehat. Nah, lemon Milo ini punya kaldu lezat alami, dia bahan dasar dari jamur, dan ini rasanya ngebantu banget kalau misalnya lagi numis apa atau bikin sop atau apa, ini makanan jadi lebih enak. Haha, dan kebetulan aku juga suka jamur. Sama satu lagi, ini dia extra virgin coconut oil dari Lemon Milo. Ini sehat banget, apalagi kan aku punya penyakit hyperkolesterol. Ini ngebantu banget. Nah, ini bisa juga nih kalau tiap pagi aku suka minum 1-2 sendok makan di pagi setelah minum air putih hangat, terus aku minum ini gitu. Terus kadang-kadang juga untuk dressing salad bisa pakai ini. Pokoknya ini best. Ini 1, 2, 3.